Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Al-Kausar dengan NIM 181013111001 dari Program Studi Pendidikan Komputer ULM. Pada video kali ini kita akan membahas tentang administrasi sistem, mulai dari konsep dasar hingga konfigurasi SSH pada server. Pertama-tama kita mulai dari konsep dasar administrasi sistem. Apa itu administrasi sistem? Coba kita mulai dari sudut pandang yang luas dan sempit terlebih dahulu. Administrasi sistem dalam artian secara luas adalah kegiatan atau aktivitas untuk memanajemen perangkat keras, hardware atau perangkat lunak, software. Oke. Selanjutnya, administrasi sistem secara sempit. Administrasi sistem adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pakar IT untuk sebuah institusi, yang dimana tugasnya adalah memastikan bahwa sistem komputer dan semua layanan terkait bekerja dengan baik. Nah, selanjutnya, tugas dalam administrasi sistem itu sangatlah luas dan seringkali bervariasi tergantung pada jenis sistem komputer yang dipelihara. Meskipun sebagian besar dari mereka berbagi beberapa tugas umum yang dapat dijalankan dengan cara yang berbeda. Oke, next. Tugas dari administrator sistem Linux. Yang pertama, menjaga semua permintaan internet termasuk DNS, Radius, Apache, MySQL, dan PHP. Selanjutnya, mengambil cadangan data secara teratur. Membuat prosedur tersimpan baru dan membuat daftar cadangan adalah salah satu tugasnya. Selanjutnya, menganalisis semua log kesalahan dan memperbaiki bersama dengan memberikan dukungan pelanggan yang sangat baik untuk web hosting, ISP, dan LAN. Pelanggan pada pemecahan masalah, peningkatan masalah dukungan. Oke, next. Selanjutnya, berkomunikasi dengan staf, vendor, dan pelanggan dengan cara yang terlatih dan profesional setiap saat harus menjadi salah satu karakteristiknya. Selanjutnya, tingkatkan, pelihara, dan ciptakan alat untuk lingkungan Linux dan penggunanya. Mendeteksi dan memecahkan masalah layanan mulai dari pemulihan bencana hingga masalah login. Memasang sistem dan alat keamanan yang perlukan. Bekerja dengan insinyur jaringan data dan personal departemen lain untuk menganalisis persyaratan perangkat keras dan membuat rekomendasi perolehan. Yang terakhir, memecahkan masalah ketika masalah terjadi di dalam server. Nah, jadi tadi itu merupakan tugas dari seorang administrator pada sistem Linux. Oke, selanjutnya kita mulai untuk instalasi virtual machine kita. Jadi pertama-tama itu kita siapkan dulu software virtual machine kita. Kalau di sini saya menggunakan VMware. Kalian bisa saja menggunakan VirtualBox atau virtual machine lainnya. Jadi pertama-tama download dulu filenya di situs resmi VMware-nya. Di sini saya menggunakan versi VMware 16. Download saja. Dan apabila setelah selesai download, silahkan jalankan aplikasi Anda. Terus centang install, centang enhance keyboard driver untuk penggunaan keyboard untuk kedepannya. Selanjutnya klik next saja hingga instalasi selesai.
Oke, tahap berikutnya kita akan mulai instalasi virtual machine-nya. Maksud saya menambahkan virtual machine-nya. Jadi pada layar saya ini saya sudah memiliki virtual machine saya Debian yang terlebih dahulu yang belum saya jalankan. Jadi kita remove saja, kita buat baru, klik file, terus new virtual machine, terus pilih typical recommended untuk konfigurasi yang disarankan oleh VMware. Selanjutnya pilih disk ISO OS Debian kita. Selanjutnya klik next, klik next terus sampai virtualnya sudah selesai. Oke, berikutnya kita akan memulai instalasi Linux kita. Oke, pertama-tama kita pilih install, lalu pilih bahasa. Kita di sini akan memilih bahasa Indonesia. Terus negara domisili. Terus pengaturan keyboard Inggris USA. Tunggu loading. Oke, nama host di sini Debian, kita lanjutkan. Nama domain tidak ada, jadi lanjutkan. Kata sandi, masukkan kata sandi yang kalian inginkan. Setelah itu lanjutkan. Lalu ulangi tulis kata sandi yang tadi. Lanjutkan lagi. Nama pengguna, saya di sini nuliskan Alkautsar. Nama akun Alkautsar juga. Sandi, untuk sandi akan saya samakan dengan sandi yang tadi. Ulangi lagi, ya. Terus zona waktu, saya sini pilih Wita. Loading. Oke. Gunakan terpandu seluruh harddisk. Iya. Loading. Oke, untuk scanning CD tidak usah. Untuk mirroring kita pilih ya. Terus pilih negaranya Indonesia. Terus debian.org, proxy kosong, jadi lanjutkan saja. Kita loading lagi.
Oke, berpartisipasi dalam survei. Kita pilih ya. Terus tekan spasi, kita hilangkan tanda centang pada Debian desktop environment-nya. Terus kita spasi lagi di web server sama SSH dengan mencet tombol spasi. Terus kita enter untuk lanjut. Oke, untuk bootloader group kita ya, terus pilih yang di bawah. Oke, lanjut. Oke, karena instalasinya sudah selesai, kita coba masuk. Oke, ternyata sudah berhasil. Kita login dengan username tadi. Coba kita tes pakai root passwordnya. Oh ya, sudah berhasil. Jadi sekian untuk instalasi OS Debian kita. Untuk berikutnya kita akan lanjut konfigurasi IP address. Oke, untuk konfigurasi IP address kita cek dulu IP-nya. Kita tuliskan komen IP-e, terus enter. Nah, coba kita lihat di bagian kedua, INS33. Nah, di situ inetnya 192.168.1.2. Di situ sudah seperti itu karena saya sudah mengkonfigurasi terlebih dahulu. Jadi kalau kalian belum mengkonfigurasi mungkin angkanya mungkin 10.10.1.2 seperti itu. Jadi untuk mengkonfigurasi itu kita pertama-tama masuk super user dulu dengan mengetikkan SU, lalu enter. Nah, di situ nanti kita akan diminta kata sandi, masukkan saja kata sandinya. Terus kita masuk ke nano /etc/network/interfaces. Nah, jadi kalau di bagian kalian berbeda, samakan saja dengan yang di video. DHCP-nya diubah statik, allow-nya diubah ke jadi auto, terus tambahkan address yang kita inginkan dengan netmask-nya. Oke, kita Ctrl X, terus Y, terus enter, lalu kita selanjutnya restart sistem kita dengan /etc/init.d/networking spasi restart. Apabila berhasil akan ada tanda OK. Selanjutnya kita ping coba IP kita. Ping 192.168.1.2. Oke, sepertinya berhasil. Kita Ctrl C saja. Lanjut. Terus kita akan menghubungkan ke Windows host kita. Nah, masuk ke setting.
Terus bagian network adapter kita ubah kostum ke spesifik di VMnet host only 1. Klik OK. Masuk ke pengaturan jaringan, open network, change adapter options. Terus klik 2 kali untuk VMnet, propertinya. Terus masuk ke IPv4. Nah, terus kita masukkan IP konfigurasinya 192.168.1.1 dengan netmasknya disamakan. Selanjutnya kita OK saja, OK. Kita masuk ke CMD dengan ping 192.168.2. Oke. Ping kita berhasil, jadi sepertinya sudah terhubung dengan Debian kita. Coba kita ping di Debian. Ping 192.168.1.1. Ya, sudah berhasil. Jadi komputer kita sudah terhubung dengan hostnya. Kita Ctrl C. Ya, sekian konfigurasi IP pada video kali ini. Berikutnya kita akan konfigurasi SSH pada server. Oke. Pada kali ini kita akan belajar konfigurasi SSH pada server. Command line pertama kita apt stripget, lalu install SSH. Tunggu loading. Ya, sudah selesai. Terusnya kita nano /etc /ssh /sshd_config conf. Oh ya, config. Terus pada port 22 kita hilangkan tanda pagar. Terus pada permit root login kita hapus pagarnya juga. Terus kita hapus prohibit passwordnya. Kita ganti dengan yes. Oke, kita save, Ctrl X, Y, enter. Terus kita restart /etc/init.dis/ssh restart. Oke, sepertinya berhasil. Kita lanjut. Nah, untuk memastikan kita dapat remote access-nya, kita perlu software tambahan yaitu PuTTY. Download saja PuTTY-nya di internet. Seterusnya kita install PuTTY-nya, lalu kita coba akses Debian kita melalui PuTTY. Oke, PuTTY. Nah, setelah PuTTY-nya terbuka, kita masukkan IP. Nah, jadi kita masukkan IP dulu.
IP Debian kita, portnya disamakan, terus klik open. Nah, setelah diklik open itu, oh ya, salah IP. Oke, putih. IP-nya harusnya 192.168.1.2 ya. Nah, kita open ya. Karena ada peringatan tadi artinya sudah terhubung. Login as, masukkan user kita.